Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi vektor bagian kelima. Pada video ini kita akan belajar perbandingan vektor. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan cek aja linknya di deskripsi video ini. Oke, langsung aja kita pelajari materinya. Oke, sekarang kita bahas materi perbandingan vektor. Materi ini saya bagi ke dalam dua bagian, teman-teman, yaitu perbandingan dalam bentuk koordinat dan perbandingan dalam bentuk vektor. Keduanya akan saya bahas dalam satu video ini. Nah, sekarang kita bahas bagian yang pertama, yaitu perbandingan dalam bentuk koordinat. Misalnya, diketahui dua buah titik A dan titik B, dengan koordinat A, XA, YA, dan koordinat B-nya XB, YB. Nah, sekarang misalnya di antara titik A dan B ini ada titik lain, misalnya titik P, dengan koordinat XP, YP, dan diketahui juga perbandingan antara AP dan PB-nya. Misalnya perbandingan AP-nya M, PB-nya N. Jadi perbandingannya AP berbanding PB adalah M berbanding N. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari koordinat titik P ini jika A-nya diketahui, B-nya diketahui, serta perbandingannya diketahui? Ada formula yang bisa kita gunakan seperti ini, ya. XP sama dengan M kali XB ditambah N kali XA dibagi M ditambah N. Nah, ini tidak perlu teman-teman hafal karena polanya itu mudah sekali. Perbandingannya, lihat misalnya perbandingan M ini kita kalikan dengan nilai X yang jauh, berarti bukan ke XA, yang jauh ke XB kan. M kita kalikan dengan XB, ya, seperti ini. Kemudian ditambah N ini kita kalikan dengan X lagi, X yang jauh, yaitu XA. Kalikan ke XA, lalu dibagi jumlah dari perbandingannya, M ditambah N. Gampang kan? Nah, itu pola mencari nilai XP. Sekarang untuk mencari nilai YP, ini saya hapus dulu. Untuk mencari nilai YP, kita gunakan formula ini. Ya, polanya itu sama. Untuk mencari nilai Y, teman-teman kalikan M ini ke Y yang jauh, berarti ke YB. M kalikan ke YB. Kemudian N ini kita kalikan ke YA. Ke Y lagi ya. Kemudian kita bagi dengan jumlah perbandingannya. Nah, ini mudah sekali kita ingat. Oke. Nah, untuk lebih jelas teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, misalnya diketahui koordinat titik A negatif 2,1 dan titik B 8, negatif 4. Jika vektor AB berbanding vektor PB sama dengan 3 berbanding 2, tentukan koordinat titik P. Oke, sekarang kita jawab. Untuk mempermudah, kita buat ilustrasinya ya. Titik A, titik B, dan titik P. Seperti ini. Ini koordinat titik A-nya negatif 2,1 dan B-nya 8, negatif 4. Kemudian diketahui titik P ya berada di antara A dan B dengan perbandingan AP adalah 3, A ke P-nya 3, dan dari P ke B-nya adalah 2. Nah, sekarang kita mau mencari koordinat titik P-nya ya. Pertama kita cari nilai X-nya aja dulu, XP. Caranya 3 ini kita kalikan ke X yang jauh, berarti ke 8 kan. 3 kita kalikan ke 8. Kemudian kita tambah 2 ini kalikan ke X yang jauhnya. Ya, bukan ke sini, tapi ke sini. Ke negatif 2. 2 kalikan ke negatif 2. Kemudian kita bagi dengan jumlah perbandingannya. 3 tambah 2. Seperti ini. 3 kali 8, 24. 2 kali min 2, min 4. Kemudian dibagi 3 tambah 2. 5. 24 ditambah negatif 4 itu positif 20. Dibagi 5 hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah nilai XP-nya. Nah, sekarang kita mencari nilai YP. Caranya sama. Karena kita mau mencari nilai Y, berarti kita kalikan dengan Y lagi. 3 ini kita kalikan ke Y yang jauh, berarti ke sini teman-teman. 3 kalikan ke negatif 4. Kemudian ditambah 2 kalikan ke Y lagi, ke sini. 2 kalikan ke 1, 2. Kemudian dibagi jumlah perbandingannya, 3 tambah 2. Jadi kita peroleh 3 kali negatif 4 itu negatif 12.
ditambah 2 kali 1, 2, kemudian dibagi 3 tambah 2, 5. Negatif 12 ditambah 2 itu negatif 10, dibagi 5, hasilnya adalah negatif 2. Ini nilai YP-nya. Jadi koordinat titik P-nya itu kan XP, YP ya. Jadi kita peroleh koordinat titik P adalah XP-nya 4, YP-nya negatif 2. Jadi titiknya adalah 4, negatif 2. Gampang kan? Oke, biar lebih jelas kita coba contoh kedua berikut ini. Oke, sekarang kita bahas contoh yang kedua. Titik P terletak pada garis AB. Koordinat titik A-nya 11,3, negatif 2. Dan titik B dengan koordinat 6,8,3. Jika vektor AB berbanding vektor BP sama dengan 5 berbanding negatif 2, tentukan koordinat titik P. Nah, di sini teman-teman perhatikan perbandingannya. Vektor AB ini kan positif 5, artinya dari A ke B itu ke sebelah kanan. Tetapi vektor BP ini negatif 2, berarti dari B ke P itu ke sebelah kiri. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini titik A-nya 11,3, negatif 2. Misalnya titik B-nya di sini 683. Dari A ke B ini positif 5, dari B ke P negatif 2, berarti P-nya di sebelah kiri. Misalnya P-nya itu di sini. Dengan koordinat XP, YP, ZP. Nah, perbandingannya ini kita tulis ya. Dari A ke B 5, berarti ke kanan. Kemudian dari B ke P negatif 2, ke sebelah sini. Nah, untuk bisa menggunakan formula yang tadi, sebaiknya kita ubah perbandingannya menjadi ke kanan ya. Kita ubah menjadi AP berbanding PB. Kalau dari A ke B 5, dari B ke P-nya negatif 2, berarti dari A ke P berapa? Berarti 5 dikurangi 2 kan? A ke P-nya adalah 3. Nah, dari B ke P kan min 2. Kita balik. Sekarang dari P ke B berarti jadi positif 2. Nah, ini perbandingan yang kita gunakan. Oke? Nah, sekarang kita cari XP-nya. Caranya seperti yang tadi. 3 kalikan ke X yang jauh. 3 kita kalikan ke 6. Kemudian ditambah 2 kita kalikan ke X yang jauh. Berarti kalikan ke 11. Kemudian dibagi, jumlahkan perbandingannya. 2 tambah 3. Jadi kita peroleh 3 kali 6, 18, ditambah 2 kali 11, 22, dibagi 3 tambah 2, 5. 18 tambah 22 itu 40, dibagi 5, ternyata XP-nya adalah 8. Nah, sekarang kita cari nilai YP-nya. Caranya 3 ini kita kalikan ke Y yang jauh, berarti kalikan ke 8. 2 kalikan ke 3, kemudian kita bagi dengan jumlah dari perbandingannya. 3 ditambah 2. Jadi kita peroleh 3 kali 8, 24. Ditambah 2 kali 3, 6. Dibagi 3 tambah 2, 5. 24 tambah 6 itu 30. Dibagi 5, maka YP-nya adalah 6. Dan terakhir kita cari nilai ZP. Caranya sama. 3 kalikan lagi ke Z. Ya, karena kita nyari Z, berarti 3 kalikan ke Z yang jauh. 3 kali 3. Ditambah 2 kali negatif 2, lalu dibagi jumlah perbandingannya, 3 tambah 2. Jadi kita peroleh 3 kali 3, 9, 2 kali negatif 2, negatif 4, dan dibagi 5. 9 tambah min 4 itu 5, dibagi 5, maka ZP-nya adalah 1. Nah, kita udah dapat nilai XP, YP, dan ZP. Jadi koordinat titik P-nya adalah 8,6,1. Gampang kan? Nah, sekarang kita bahas contoh ketiga biar teman-teman lebih paham. Tentukan koordinat titik tengah. Ya, koordinat titik tengah dari titik A dan B dengan koordinat A-nya min 4,0,1 dan B-nya 2, negatif 4,7. Jadi kalau kita buat ilustrasinya seperti ini. Ini titik A dan ini titik B. Misalnya titik tengahnya itu titik P dengan koordinat XP, YP, ZP. Jika P ini di tengah berarti perbandingannya sama ya. A ke P ini akan sama dengan P ke B. Ya, kalau sama biar gampang kita pakai aja perbandingannya 1 berbanding 1. AP-nya 1 dan PB-nya 1. Atau teman-teman mau pakai 2 boleh. Tapi itu mempersulit diri ya. Kita pakai 1 aja. Oke? Nah, jadi nilai XP-nya tinggal kita jumlahkan. 1 kali min 4 kan tetap 1 kan? Jadi kita jumlahkan aja. Min 4 ditambah 1 kali 2, 2 juga kan? Jadi min 4 tambah 2 dibagi 1 tambah 1, 2. Min 4 tambah 2, min 2 dibagi 2, min 1. YP-nya, kita jumlahkan aja nilai Y-nya.
0 ditambah negatif 4 dibagi 1 tambah 1, 2 gitu. 0 tambah negatif 4 itu negatif 4 dibagi 2, maka kita peroleh YP-nya negatif 2. Nyari ZP sama aja, kita jumlahkan Z-nya, 1 tambah 7, kita bagi 2. Oke, jadi 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Jadi titik tengah antara A dan B adalah negatif 1, negatif 2, 4. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita bahas perbandingan dalam bentuk vektor. Oke, sekarang kita bahas perbandingan dalam bentuk vektor. Perhatikan diagram Cartesius ini, misalnya ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, dan ini titik O, 0,0. Kemudian misalnya ada dua buah titik, titik A dan titik B. Kita hubungkan A dan B, kemudian ada titik lain, misalnya titik P di antara A dan B. Dengan perbandingan APM dan PB-nya N. Nah, jika kita tarik suatu vektor dari O ke A, maka kita peroleh vektor posisi. Kita sebut aja ini vektor posisi A. Kemudian dari O ke B, kita tarik suatu vektor, maka kita peroleh vektor posisi B. Nah, jika dari O ke P ini kita tarik juga vektor posisi, kita sebut aja ini vektor posisi P. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memperoleh vektor posisi P jika vektor A dan B-nya diketahui? Caranya seperti ini. Vektor posisi P itu sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A dibagi dengan jumlah kedua perbandingannya. Ya. Atau perhatikan, M ini kan kita kalikan ke vektor B, kalikan ke sini, ditambah N-nya ini kita kalikan ke sini, ke seberangnya, kemudian kita bagi dengan jumlah perbandingannya. Simpel ya, ini mudah untuk kita ingat. Nah, agar lebih jelas, teman-teman coba perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan gambar berikut, di sini diketahui persegi panjang ABCD. Misalnya ini adalah titik E di sini, dengan perbandingan dari D ke E-nya 3 dan dari E ke C-nya 5. Kemudian, jika diketahui vektor AB sama dengan U dan vektor AD sama dengan V, nyatakanlah vektor AE dalam vektor U dan vektor V. Jadi di sini diketahui AB-nya itu U, ya, ini vektor U. Kemudian AD sama dengan V, AD itu sebelah sini, ini vektor V. Sekarang pertanyaannya vektor AE, dari A ke E dalam bentuk U dan V. Oke. Nah, teman-teman perhatikan jika kita tarik dari A ke C, ya, sebagai vektor AC, ini vektor AC. Vektor AC itu kan sama aja dengan AB ditambah BC, ya enggak? Vektor AB dilanjutkan oleh vektor BC. Kita udah belajar penjumlahan vektor secara geometri sebelumnya. Nah, vektor BC ini sama aja dengan vektor AD. Jadi ini sama aja dengan V. Jadi kalau gitu vektor AC itu sama aja dengan AB ditambah BC atau vektor U ditambah vektor V. Ini vektor AC. Jadi bisa kita tulis vektor AC itu adalah vektor U ditambah vektor V. Nah, sekarang kita akan mencari vektor AE. Teman-teman gunakan perbandingan yang udah kita pelajari. Berarti vektor AE itu 3 kali vektor ini, vektor AC, kemudian ditambah 5 kali vektor AD, kemudian kita bagi dengan 3 ditambah 5, seperti ini. Atau bisa kita tulis 3 kali vektor U tambah vektor V, ditambah 5 kali vektor V, kemudian kita bagi dengan 3 tambah 5, 8. 3 kali vektor U, 3U, ditambah 3 kali vektor V, 3V, ditambah 5V dibagi 8. 3V tambah 5V ini bisa kita jumlahkan. Jadi kita peroleh 3 kali vektor U ditambah 8 kali vektor V dibagi 8. 3U dibagi 8 itu kan 3 per 8U. Ditambah 8V dibagi 8 itu V. Jadi ini adalah vektor AE. 3 per 8U ditambah V. Jelas ya? Nah, sebenarnya soal ini bisa kita kerjakan dengan cara lain ya. Misalnya dengan menggunakan proyeksi ortogonal. Tapi proyeksi ortogonal itu akan kita pelajari di video-video berikutnya nanti. Oke, sementara kita pakai cara ini dulu. Oke, sampai sini dulu materi yang kita pelajari pada video kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.